sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini juga momen ini juga ada pemikiran kita kemarin kan pada saat naik sama turun. Nanti kami aja ya. Hai. Ya. Ngajak gitu loh, makanya sampean ngajak gitu loh. Mas Bambang, Abang Noni ya. Sama ya, pemilik. Sinyalnya parah. Sudah, itu sudah. Jadi telat banget nggak datang. Itu kenapa saya belum tahu. Ini data istri saya malah yang asli benar malah ditolak sama ini tahu orang ganti. Ini gimana itu Pak Ahok? Saya mau cek aja, mau bandingin saya tahan lagi. Ya jawab dulu apa. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kami menginjak terhormat Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Perjalanan Direksi PT Bubur, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara peluncuran layanan Bubur Taksi Live Care yang hari ini kita mau sama-sama menyaksikan peluncuran Bubur Taksi Live Care untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Layanan ini merupakan langkah yang baru untuk dapat memberikan kepuasan pelanggan. Layanan Bubur Live Care ini juga sebagai siswa Bubur yaitu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan menciptakan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholders. Hadirin rekan-rekan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama melihat Mbak Ami Yudhistira. Mbak Ami Yudhistira adalah founder Disable Enterprise. Kehilangan indera pendengarannya sejak berusia 10 tahun, namun kalian akan segera menunjukkan kepada seperti apa kemudahan menggunakan sistem dari taksi mobile application. Silakan lihat di layar Anda. Namun sebelumnya saya ingin berbagi dulu dengan kepada Mbak Andi. Bagaimana pada persiapan hari ini adalah taksi mobile application ini menggunakan dan dilakukan? Oke, terima kasih Mbak. Sebagai disabilitas dan harus menggunakan alat bantu seperti ini dan kita harus
wakaf ada bukan masalah. Jadi bagaimana saya juga mau menunjukkan untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari. Baik. Ya, jadi kalau kasih dalam yes. Di ruangan ini Anda di sini kebetulan nanti sudah langsung mengisi alamat yang ini dipesan dari taksi dan sebagainya. Jadi taksinya sudah tiba dengan cepat ya. Luar biasa, kita langsung menuju ke taksi di bawah. Silakan taksi. Saya perkenalkan teman-teman Bapak Ibu dan tamu-tamu yang kami hormati, aktivis Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Tadi Mbak Aki memesankan taksi untuk Bapak Ibu, taksinya telah tiba dan sudah ada pengunjungnya langsung yaitu Mas Doni ya. Silakan Mas Doni, ada yang dikatakan? Selamat pagi. Betul di sini Jalan Merdeka Selatan nomor 8 kediaman Ibu Aki. Saya Doni pengemudi Uber Life Care. Ini pesan taksi. Taksinya sudah siap. Mungkin sambil saya menunggu saya bantu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan pagi ini ada problem. Pertama adalah disabilitas tunanetra dan dimana berjalan untuk berpergian. Nah, maka itu kita butuh bantuan bagaimana caranya kita menggunakan masker. Bisa saya lanjutkan? Saya akan menunggu. Silakan. Layanan yang begitu luar biasa dan taksinya tadi yang kita pun juga luar biasa ya. Memberikan kemudahan yang sungguh membuat nyaman tamu yang akan menggunakan taksi di Uber Life ini. Iya, kelebihan lainnya perbedaan yang signifikan para rekan-rekan disabilitas ataupun orang tua yang sulit bermain turun. Nah, ini bisa langsung saja diberikan kemudahan oleh pengemudi. Bagi hadirnya Uber Life ini. Ibu maaf Ibu. Iya. Dan saya itu beliau juga bisa bagaimana Pak? Merasa nyaman ya? Nyaman ya? Baiklah, luar biasa teman-teman kita semua yang ada di sini. Bagus karena dan ini kursi rodanya juga bisa semua berada di belakang. Betul. Kelebihan lainnya adalah kursi roda ini juga bisa ditaruh di belakang karena memang taksinya lebih besar ya. Terima kasih Pak Joni. Dan Anda bisa lihat suami dan tamu dengan perbedaan yang signifikan dari Uber Life ini. Selamat jalan, lanjutkan. Semoga selamat sampai tujuan. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan perjalanan yang beliau untuk Uber Life ini. Baiklah, hari ini saya akan menanyakan hormati. Kita akan mengambil posisi semula. Dibawa kemana tuh? Nanti kita lagi Pak. Nanti hilang repot ya. Aja Pak. Lalu album ini juga dilengkapi dengan printer untuk cetak Soekarno jika Anda membutuhkannya. Baiklah, ini bersama dengan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Uber, Bapak Purnomo Pramudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki Cahayapurnama, Saudara Gubernur yang bersedia fasilitasi peresmian acara ini, sekaligus meresmikan pengoperasian Uber Life Care Unit. Pak Bambang Susantono, Menteri Perhubungan, yang khusus melibatkan waktu untuk hari ini, Pak Akbar, dan fasilitasi kita, semua undangan lainnya, para pelanggan dari media. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Hari ini kita
mulai mengoperasikan 5 unit light care, itu Nissan Serena dengan bangku khusus didesain seperti tadi kita lihat, bisa naik turun, dikendalikan oleh pengemudi atau penumpang itu sendiri, dan sistem bangku itu didesain khusus untuk kita di Jepang. Terima kasih pada Nissan juga yang menjalankan itu. Dan kendaraan itu akan kita operasikan di rumah sakit di hotel-hotel yang ada pangkalan juga. Mobil itu adalah mobil Nissan Serena dengan izin dari taksi eksekutif karena memang desainnya eksekutif, tapi kita operasi dan harga dengan tarif reguler. Dan ini memang program sasar daripada Uber. Namun demikian, bagi yang memang betul-betul membutuhkan, maka kita akan berikan secara komplementari pemakaian kendaraan itu. Dan jumlah yang ada akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini memang 5 unit, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan mungkin untuk Pak Bangga, kalau memang di daerah lain di Indonesia juga dibutuhkan, kita akan coba kembangkan di daerah sana. Ini adalah program CSR atau Bluebird Peduli dari program Bluebird Peduli yang kita kembangkan dengan Life Care ini. Program Bluebird Peduli telah kita mulai di Bluebird sejak 20 tahun lalu, jadi sudah lama sekali. Kita pertama fokus di bidang pendidikan. Kita berikan beasiswa bagi lebih dari 2.500 anak pengemudi dan karyawan kita, dan termasuk anak-anak terpandang yang kita juga. Kita juga bergerak di bidang membantu bagi mereka musibah, apakah itu banjir, apa itu kebakaran dan sebagainya, segala sesuatu musibah. Dan program sebelum ini adalah memperdayakan para wanita ibu-ibu. Jadi program terakhir dari Bluebird adalah para istri pengemudi diberikan khusus pelajaran untuk menjahit dan membuat kue. Dan menjahit itu nanti kita akan fokuskan untuk membuat pakaian seragam daripada Bluebird, di mana kita ada lebih dari 35.000 pengemudi, sehingga kebutuhan seragamnya cukup banyak. Kemudian untuk yang pembuatan kue, kita kerjasama dengan 7-Eleven, sehingga kue-kue tersebut bisa dijual di kedai-kedai recycling di saat ini di Jakarta. Itu beberapa hal yang dilakukan oleh Bluebird Peduli. Di bidang transportasi, kita merasa bahwa kita berkewajiban untuk memberikan sesuatu dari transportasi. Dan inilah salah satu yang kita mencoba mengembangkan di bidang CSR dari transportasi. Kendaraan ini bisa dipakai satu untuk bagian disable, tapi juga bisa dipakai bagi kaum manula karena tidak semua disable dan memang jalannya lebih sulit. Bisa juga dipakai bagi ibu hamil atau orang-orang yang sakit yang memang tidak mudah untuk naik turun kendaraan. Inilah khusus desain mobil ini. Pembayaran dapat dilakukan dengan kredit card, voucher, debit card dan sebagainya. Banyak sekali cara pembayaran yang kita berikan. Sekali lagi bagi yang membutuhkan dan yang memang untuk kepentingan sosial, kita memang setiap kendaraan ini secara cuma-cuma bagi yang memang tidak bisa membayar kendaraan ini. Kita lihat tadi sistem GPS yang ada, itu sudah kita lakukan 3 tahun lalu di Indonesia, dan kita merupakan pemakai tenda pertama di TPRI. Saat ini akhir-akhir ini kita mendengar bahwa ada beberapa otoritas luar negeri yang memakai sistem yang sama, mencoba menerapkan sistem yang sama di Indonesia. Tapi kita bersyukur bagi Indonesia kita sudah memakai sistem ini terlebih dahulu. Sebagai akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Ahok dan waktunya, Pak Bambang yang merestui pengoperasian mobil lighter di kita, Pak Bar juga yang memfasilitasi. Ini desainnya khusus, segala sesuatu khusus, sponsor khusus, jadi kita bisa operasi di sini. Dan semua pelanggan kita tanpa pelanggan dan masyarakat di Jakarta kita tidak mungkin akan bisa mengembangkan program
para media yang kami selalu support kita, dan juga para undangan lain, dan juga keluarga besar Bogor, tanpa keluarga besar Bogor kita tidak akan bisa berjalan seperti ini. Terakhir bernisan dan telah bersedia mendesain khusus kendaraan ini, sistem bangku di Jepang, dan khusus memberikan fasilitas kendaraan ini berdesain, tapi kita tetap membayar, gitu, bukan misalnya yang mensumbang, gitu. Tapi kita sangat terima kasih karena bangku itu khusus didesain buat kita sehingga cocok di Indonesia dan disesuaikan kebutuhan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor perwira atas laporannya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyampaikan sambutan terkait Bluebird Life Taxi dari Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Bambang Susantono. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wagub yang saya hormati, Pak Akbar, dan juga dari Dinas Perhubungan DKI yang mewakili Dirjen Perhubungan Darat, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Ketua Umum MTI Pak Dana, Ketua DPKJ, wakil khusus untuk Pak Purnomo dan Ibu Noni dari Bogor. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melihat sesuatu yang pertama. Jadi harusnya ini bisa masuk rekor muri. Ini harusnya didaftarkan muri, ya. Satu layanan dari taksi untuk disability, mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ya. Kami atas nama Kementerian Perhubungan ingin mengucapkan selamat dan juga penghargaan karena ini merefleksikan apa yang disebut transport for all, jadi transport untuk semua. Dan inilah sebetulnya salah satu pengejawantahan dari apa yang disebut konsep transportasi yang humanis. Artinya kita merecognize, kita semua mengidentifikasi, menyadari ada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan penghargaan kami untuk Pak Wagub juga ini yang pertama Pak Wagub. Jadi DKI mengawali, saya kira ini juga bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi contoh yang baik. Kami harapkan seperti itu. Tapi tentu ini tidak berhenti di sini saja. Kami juga mengharapkan agar untuk mereka yang berkebutuhan khusus ini kalau bisa, ya, misalnya adalah untuk mereka yang tunanetra, sehingga diberikan satu brosur-brosur yang dengan huruf braille. Kalau boleh taksi Bluebird Pak yang duluan Pak. Kalau bisa begini saya kira untuk membuat brosur dengan huruf braille itu gampang, tapi ini akan sangat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan layanan untuk kebutuhan tertentu dalam hal ini tunanetra. Jadi sekali lagi ya, kami mengucapkan selamat, penghargaan kami, dan tentu tarif yang terjangkau tadi menjadi satu kunci juga bahwa ini tidak sesuatu yang luas, tapi memang sama dengan yang lain sehingga apa yang disebut transport for all tadi menjadi benar-benar terwujudkan dengan baik di lapangan. Saya kira itu, sekali lagi selamat dan penghargaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan sekaligus peluncuran Bluebird Life Taxi dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hadirin sambutlah Bapak Basuki Cahaya Purnama. Yang saya hormati Wakil Menteri Perhubungan Susantono, yang saya hormati juga dari Dishub dan jajarannya, seluruh pejabat DKI yang hadir, yang saya hormati dari masyarakat Republik Indonesia, Prof. Danang dan anggotanya, yang saya hormati juga Presiden Bluebird Group Pak Purnomo dan jajarannya yang hadir, karena NGO atau LSM pemerhati kebutuhan khusus juga yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu media, selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Tentu kita pertama-tama sangat bersyukur. Ini yang saya katakan, kalau orang kaya ada kebutuhan khusus mudah, dia beli Alphard saja langsung berikut kursi rodanya. Tapi kalau yang pas-pasan ini main repot gitu loh. Jadi hidup ini pas-pasan di Jakarta ini repot. Nah, kalau mau kemana-mana ada seperti ini, kami tentu sangat mendukung. Dan juga terima kasih pada jajaran Dishub yang sangat bijaksana memberikan keputusan ini tarifnya adalah tarif yang reguler. Dan tentu saja kami juga berharap, tadi saya bisik-bisik Bapak Akbar, kebutuhan taksi di Jakarta ini kurang sebetulnya.
Tapi yang terjadi adalah kuotanya sudah habis. Yang dapat kuotanya sebagian perusahaan itu tidak mampu memberikan taksi. Harusnya itu dicabut saja. Jadi teorinya sederhana. Yang sudah menunjukkan prestasi yang baik kita tambahkan. Yang tidak mau melakukan baik cabut. Jadi kenapa kita mesti disandra gitu loh? Kenapa kita takut orang tambah besar? Kalau grup bisa tambah besar, tapi dia bisa melayani kita dengan baik, tarif yang baik dengan CSR. Kenapa kita tidak dukung? Nah ini harus kita dukung. Jadi bukan berarti dia tambah kaya Pak. Ya kalau memang dia bisa menolong orang lebih baik, sejahtera kalau dia tambah kaya, salahnya gimana? Kenapa kita takut orang tambah kaya, tambah berhasil gitu? Lalu memaksa yang tidak mau kaya ini menyandera kita. Jadi oknum penjahat di Jakarta ini dari Merarat sampai Konglomerat ada oknumnya. Jadi kita tidak bisa atas nama kemiskinan membiarkan. Dan ini juga taksi, ini juga sebetulnya mengurangi kemacetan sebetulnya. Kalau orang lama-lama berpikir naik taksi saja lebih praktis, ini jauh lebih baik. Saya kalau sopir saya lagi berhalangan masuk dulu, saya pilih naik taksi. Kenapa? Karena gampang, mau BlackBerry mau apa gampang, daripada saya bawa sendiri. Lebih enak naik taksi. Jadi kapan sekarang sistem tracking semua berjalan dengan baik. Nah ada beberapa perusahaan taksi yang baik di Jakarta, kita harap ini bisa dikasihkan kuota-kuota yang tidak dipenuhi. Nah saya kira itu saja, kita berharap Jakarta selalu menjadi model. Karena tujuan kami, visi kami kan adalah manusianya. Jadi pembangunan yang kami lakukan bukan gedung, bukan yang lain, itu hanya tambahan ekses. Tugas kami adalah membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Hanya itu saja visinya. Jadi targetnya adalah orang. Jadi semuanya adalah tujuannya adalah orang. Ya sekali itu saja dari saya. Jadi Pak Jokowi mau pakai ruangan sampai lama-lama. Terima kasih. Iya, selanjutnya memang dengan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Direktur Utama PT Bluebird dan juga Ketua Program Bluebird Peduli, Ibu Noni Purnomo untuk dapat 2, 1. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka secara resmi telah diluncurkan Bluebird Lifecare yang luar biasa dengan khusus untuk masyarakat disabilitas dan berkebutuhan khusus. Baiklah, Bapak Ibu dan kami tamu-tamu yang kami hormati, kami mohon berkenan untuk bisa mengabadikan momen ini. Ya, Bapak Ibu dan tamu reaksi yang tersedia untuk bisa Anda lihat lebih dekat kelebihan dan keuntungannya. Dan sepertinya Mas Ridwan sudah kembali. Ini Pak, ini Pak. Ini yang ini Pak. Oh ya, boleh Pak, boleh. Silakan rekan-rekan media dapat mengabadikan momen ini. Dan untuk yang lainnya yang tersedia Coba putar Bapak. di belakang dan di depan dari Basuki mau coba putar? Gempa Enggak mau coba putar. Kita bisa saksikan Ibu Noni Purnomo membantu mengoperasikan dan memberitahukan seperti apakah kemudahan dan keuntungan serta kelebihan ini dibandingkan dengan taksi yang lain. Bapak di depan Pak. Pak mundur dikit Pak. Kita bisa saksikan bahwa dan juga banyak lagi kelebihan dan kemudahan yang lainnya. Ada tentang taksi Bluebird kali ini. Dan saat ini Bapak Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Bambang, Pak Basuki Cahayapurnama, dan PT serta Direktur Utama PT Bluebird juga sudah menyaksikan dan juga merasakan secara langsung seperti apakah berada di dalam dari taksi Bluebird Lifecare ini. Kami informasikan kelebihan lainnya dari taksi Bluebird Lifecare ini, selain bangku hidrolik yang bisa membantu penumpang dengan ini, jika ada yang ingin disampaikan. Dirutnya mana? Pak, dirutnya nggak ada. Dik, Pak. Iya, ini Pak. Ya.
Terima kasih banyak. Boleh Pak, coba Pak. Pak, coba Pak, nyoba doang Pak. Udah, pokoknya udah enak. Biar kesan. Ini mau coba bawang. Boleh Pak, silakan. Siapa tahu nggak jadi Berarti kita bisa kalau kita naik lagi. Jadi kursi ini bisa dikendalikan langsung dari kursi atau dengan menggunakan remote. Jadi kalau Kamera munduran woi, Bapak woi kamera. atau dari lakukan sendiri, bisa melakukannya sendiri. Sehingga bisa memberikan pilihan mana yang lebih enak untuk dilakukan. Kali ini supirnya khusus lagi. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah Pak Ahok ingin mencoba untuk menjadi pengemudi dari Life Care Taxi. jangan maju deh, jangan maju. Kita akan menyaksikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta langsung mengemudikan. Yang pertama, taksi Bluebird Life Care ini seberapa nyamankah? Taksi ini untuk Ini kamera pada dekat semua kayak orang bener aja. Ini kena muka gue sikat nih. Iya, hadirin yang kami hormati, kita saksikan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengemudikan secara langsung taksi Bluebird Life Care. Siapa Mbak jadi wagub lagi? Lumayan ngelamar Bluebird ini. Ya. Ini lagi tes ini, diterima apa nak sama Bluebird? Sinnya belum umum Pak, belum boleh Pak. Mas ini Pak tangannya Pak. Saya B1 B1. umum. Iya. Punya? Bawa truk saya. Bisa tuh umum ya? Oh boleh Pak, boleh. Jadi kalau ditanya ini belum umum, udah punya. Ayo pelan-pelan aja, nggak keluar jalan tangkap polantas soalnya. Ya lama deh. Ya, ini mau parkir doang nih. Aku di rumah juga pakai ini. Enak ini. Ya enak ini mobil. Untuk apa pas ya kata Wita. Ayo udah. Ini mobil harga mahal dengan tadi berapa? Ini taksi dikasih murah kan dia importnya ini maksudnya. Harusnya. Oh ini kan Nggak keburu ya? Nggak keburu lolos. ini mau parkir aja. Harusnya kita dapat. Kalau saya dapat spesial ya kalau mau bikin kayak gitu ya. Iya. Dan ini kan bukan nggak boleh di kategori eksekutif, harus dikategorikan ini bagian dari ini. Ya. Masih oke. Perlu kasih tip nggak Pak? Oke ya. Ayo. Kasih tip katanya Pak Ahok. Enak ini, bawahnya halus, enak aja ya. Ya halus ini ya. Pak, salaman lagi Pak. Pak, datang lagi Pak. Pak, ngambil tulisan ini Pak. Jangan proposal Pak. Pak, sebelah kiri Pak. Pak Ahok kiri Pak. Sip. Ya. Makasih banyak ya. Pak, makasih Pak. Umum udah. Udah boleh ke jalan Pak. Oh iya, benar. Siap-siap mau jadi sopir. Kalau udah nggak di. Mana Bu Noni di sana? Pamit. Siap, iya Pak. Siap. Dan waktu banyak masuk. Oh. Doorstop cari yang adem boleh nggak? Cari yang adem. Supaya nggak terlalu hitam.